Selamat siang Bapak, Selamat siang. salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa kembali dengan saya Ermita Dahliana MPD CGP Angkatan 9 dari SMA 11 Pekanbaru. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 11 Pekanbaru, Bapak Edi Isnanto MPD. Bapak, terima kasih sudah berkenan waktunya kepada saya untuk wawancara hari ini Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah, Mbak. Puji syukur Bapak sehat. Semoga sehat selalu ya Bapak. Bapak izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Ya. Bapak berkenan? Siap. Ya. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Bapak? Kayak untuk mengidentifikasi masalah, itu kita harus bedakan dulu mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral. Jadi setelah kita identifikasi, baru untuk mengambil keputusan, kita meminta pendapat dari elemen yang ada di sekolah. Contohnya ada wakil, ada wali kelas, dan juga itu siswa itu sendiri. Setelah kita mendengar masukan dari orang-orang yang kompeten tersebut, baru kita bisa untuk mengambil keputusan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi dapat kita simpulkan, kita bedakan dulu mana dilema etika, mana dengan bujukan moral. Setelah itu, sebelum diambil keputusan, harus ada bersama dengan tim didudukan, ada wakil, ada wali kelas, baru minta pendapat dari siswa, baru diambil keputusan ya Bapak. Oke Bapak, terima kasih Pak. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, yang terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu ada nilai kebajikan harus juga bersifat universal. Jadi terlebih lagi di sekolah kita ini kan harus berpihak kepada ke peserta didik, ya, yang mengarahkan kepada yang lebih baik atau yang lebih positif. Oke, berarti kepentingannya adalah keputusannya yang umum ya Pak, yang universal, yang mengatakan bahwa kita sebagai guru harus berhamba pada murid dan berpihak kepada murid ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira ini Pak, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk mengambil keputusan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mengenali apakah ada nilai yang bertentangan, juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta atau melakukan cross check terhadap orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah kita memutuskan mengambil keputusan, nanti baru nanti kita bisa melakukan refleksi atas keputusan yang kita ambil. Oke, luar biasa pertanyaan jawaban yang atas Bapak berikan. Ya Bapak, hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Ya, oke. Untuk mengambil keputusan yang dilema etika ini, yang paling sering, yang paling mudah kita lakukan adalah kembali aja dengan kesepakatan yang kita buat bersama sebelum melakukan keputusan. Kesepakatan dulu diambil, baru dibawa keputusan ya Pak, biar jangan ada yang tersakiti dan sama-sama semuanya bahagia ya Bapak. Terima kasih Pak. Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Bapak? Ya, untuk mengambil suatu keputusan, itulah peran seorang pimpinan di sekolah atau kepala sekolah yang sangat krusial. Untuk mengambil keputusan ini, itu keputusan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi kita harus melihat mana yang banyak positifnya daripada negatifnya, dan itu yang harus kita ambil. Terima kasih Bapak. Berarti keputusan diambil sesuai yang lebih banyak, yang lebih unggulnya daripada negatifnya ya Bapak. Terima kasih Bapak.
sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bapak? Oke, ya, untuk mengambil keputusan itu ada yang sifatnya keputusan yang kita ambil harus ada dalam waktu yang singkat dan harus diambil juga di dalam tempat kejadian. Jadi ada saatnya juga kita mengambil keputusan yang kita jadwalkan. Kenapa? Karena harus kita butuh pertimbangan-pertimbangan dari pihak lain. Contohnya kalau di sekolah, kita juga minta pendapat tentang dari wali kelasnya. Bisa juga kita minta pendapat dari wakil. Juga dari pihak-pihak lain sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Baik Bapak, berarti tergantung masalahnya ya Pak. Ya. Ada yang masalahnya bisa diselesaikan pada saat itu, yang urgent harus diselesaikan pada saat itu, dan ada juga yang dijadwalkan harus minta pertimbangan dulu dari wakil, dari guru sebelum melakukan keputusan ya Pak. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah, yang dapat membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam dilema etika? Untuk mengambil keputusan, kita sebagai makhluk sosial, ya, ada baiknya juga kita mendengarkan pendapat-pendapat dari pihak-pihak lain. Ya, tadi contohnya saya sampaikan tadi ada komponen di sekolah, wali kelas, wakil, dan pihak-pihak lain yang ada di sekolah sebelum kita mengambil keputusan. Oke, Bapak, dari tadi kita bahas sampai di poin terakhir. Dari semua itu Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Oke ya, untuk pengambil keputusan ini, yang pertama adalah kita harus bersikap bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, mengambil keputusan jangan kita tergaba-gaba atau terburu-buru, karena nanti kalau kita terburu-buru mengambil keputusan, takut keputusan yang kita ambil nanti tidak sesuai dengan kaedah-kaedah keputusan. Juga sebelum mengambil keputusan ada baiknya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah. Oh baik Bapak, terima kasih. Berarti sebelum mengambil keputusan harus dipikirkan dulu keputusan itu dengan secara bijaksana. Terus suatu keputusan tidak boleh diambil dengan terburu-buru ya Pak, agar tidak ada yang tersakiti dan sesuai dengan aturan atau kaidah ya Bapak. Dan harus sebelum mengambil keputusan itu harus ada tim, harus didengarkan dulu pendapat wakil, wali kelas, dan semua warga sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sudah saya ganggu beberapa saat dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga kedepannya Bapak sukses. Doakan juga saya bisa selesai dengan CGP saya dengan baik ya Bapak. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ermita Dahliana MPD, CGP Angkatan 9 dari SMA 11 Pekanbaru. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang, alhamdulillah. Hari ini kita wawancara dengan Bapak Suprapto MPD, Kepala Sekolah SMA 12 Pekanbaru, dengan materi mengenai model nilai-nilai kebijakan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah baik. Terima kasih Pak. Bapak, pertanyaan saya selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi daripada kasus-kasus yang mengenai tentang dilema etika atau kebijakan moral? Baik, masalah-masalah sebenarnya di sekolah itu sangat banyak, tapi permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu rumit. Terkhusus untuk masalah yang berkenaan dengan dilema etika, ini sebenarnya tidak sangat banyak, namun terjadi apabila yang sering itu pas masa penjurusan dan juga masa nanti ketika peserta didik ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang di situ ada yang namanya dilema mengambil suatu keputusan yang dua-duanya memang
terasa baik. Kita mengambil satu contoh untuk penjurusan, maka penjurusan ini yang menjadi masalah adalah ketika pilihannya itu berbeda dengan orang tua. Si anak menginginkan jurusan teknik, sementara orang tua menginginkan kedokteran. Sehingga anak mau memilih ke IPA. Orang tuanya juga nanti memilih ke IPA juga gitu kan. Dan cuma di penjurusan ini yang berbeda. Padahal dua-duanya itu sebenarnya baik. Nah ini dia. Dan yang hal seperti ini kaitannya nanti akan bisa juga nanti keputusannya akan dipengaruhi oleh yang namanya bujukan moral. Bujukan moral artinya nanti pengaruh-pengaruh orang tua, pengaruh kawan dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadi masalah yang sering dikategorikan dengan masalah dilema etika. Terima kasih Pak. Berarti pada dasarnya mengidentifikasikan daripada kasus dilema etika itu yang Bapak hadapi yaitu tentang anak penjurusan dengan anak masuk perguruan tinggi Itu ya Pak? yang paling banyak. Kemudian untuk masalah guru biasanya guru yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan. Katakanlah guru dapat beasiswa untuk S2, S3. Sementara kalau dia mengambil beasiswa itu tunjangannya hilang. Kan sama-sama enak itu. Tunjangan Tapi harus sertifikasinya ya Pak? Nah, itu makanya itu yang harus dipertimbangkan. Nah ini dia. Dilemanya juga terjadi pada guru, Nah, yaitu apabila guru tersebut melanjutkan satu sisi dia harus melanjutkan kuliah, satu sisi dia harus bertahan, butuh finansial. Nah ini dia. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini butuh kerjasama, butuh pihak-pihak lain. Contoh kalau itu terjadi kepada siswa, terutama untuk pemilihan sekolah lanjutan, studi lanjutan, maka butuh pihak lain terutama orang tua agar dia bisa sinkron keinginan anak dan keinginan orang tua. Pada saat itu nanti kita bahas juga mana yang lebih banyak manfaatnya, mana kerugiannya. Itulah yang akan diambil. Jadi kita memperhitungkan untung dan ruginya kalau anak ini melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan keinginannya atau mengikuti pilihan sesuai dengan keinginan orang tuanya. Tentu dipilihkan. Makanya kita harus memanggil orang tua. Itu. Apabila ada perbedaan pendapat antara pilihan orang tua dengan siswa, maka dihadirkan orang tua ya Pak, biar dapat keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak. Pak, kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Baik, kalau langkahnya ini pertama masalah dilema etika ini perlu kita mengkaji tentang anak itu sendiri dulu. Sudah dapat gambaran dari anak, kemudian kita bertanya, mendapatkan gambarannya. Kemudian kita juga bertanya terpisah dengan orang tuanya. Terpisah dengan orang tuanya, sudah selesai orang tuanya juga, baru kita musyawarahkan. Hadir orang tua, hadir anak, dan juga hadir orang tuanya. Disitulah kita untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan ini. Berarti ada beberapa tahap ya Pak. Ya. Satu, melalui anak dulu, siswanya dulu, baru pemanggilan orang tua, baru nanti kolaborasi yang tak digabung Pak ya. Terima kasih Bapak. Hal-hal apa selama ini yang Bapak anggap paling efektif di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bapak? Ya, yang paling efektif adalah itu kan bermusyawarah mufakat, atau dalam bahasa sering kita sebut kalau untuk di sekolah itu studi kasus ya kan, studi kasus. Jadi penyelesaian kasus itu dengan bermusyawarah mufakat antara anak, orang tua, kemudian sekolah sebagai penengah. Nah ini yang nanti akan ketemu.
Berarti kesimpulannya adanya studi kasus untuk mufakat bersama orang tua untuk mengambil Ya, keputusan yang mengambil terbaik. keputusan. Kira-kira Pak, hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang kita hadapi, Bapak? Baik. Dilemanya adalah karena keinginan anak untuk mempertahankan pilihannya itu sangat kuat, kemudian orang tua juga sangat kuat dengan argumen-argumennya tersendiri. Inilah yang sangat sulit sekali untuk dipertemukan, karena anak memilih itu dengan latar belakang, kemudian dengan keinginannya, kemudian orang tua juga seperti itu. Jadi yang paling sulit adalah menyatukan keinginan antara dua belah pihak ini. Dua belah pihak ini untuk menyatukan ini yang sulit. Apakah keinginan anak yang harus diikuti atau keinginan orang tua? Ini yang sulit. Tantangannya yang agak rumit juga ya Pak, tantangannya antara memilih keinginan anak dengan keinginan daripada orang tua. Bapak, untuk dalam hal ini kataan apa atau Bapak punya jadwal nggak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk apa dan prosedur apa, Pak? Baik, kalau itu sangat situasional, artinya ketika masalah-masalah itu ringan, masalah itu hanya terjadi kepada anak, nah itu mungkin kita situasional. Contoh kasus ketika anak dia ingin belajar, sementara satu sisi anak ingin ekstrakurikuler. Nah ini mungkin situasional, karena memang pada saat itu dia harus diselesaikan. Maka tentu kita panggil anak, langsung kita selesaikan, karena jam pelajaran pada hari itu juga, ekstrakurikuler pada hari itu juga. Karena menurut anak belajar ini penting, ekstra juga penting, makanya hari itu tetap. Namun ketika masalah-masalah yang melibatkan orang tua, melibatkan keluarga, tentu kita harus membuat jadwalnya, karena kita harus mempertemukan dan bermusyawarah. Jadi situasional. Masalah-masalah yang ringan jadi prioritas gitu. Berarti masalah tentang situasional itu yang ringan itu harus diselesaikan secepatnya. Kalau kejadiannya saat itu butuh harus selesaikan ya, Pak? Harus diselesaikan. Sedangkan kalau masalahnya agak rumit, jadi harus ada dijadwalkan, karena dia melibatkan orang lain juga ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas supportnya selama ini. Semoga Bapak sukses selalu dimanapun Bapak berada, dan doakan kami juga sukses ya Pak. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Jumpa kembali dengan saya Ermita Dahliana, MPD CGP Angkatan 9 dari SMA 11 Pekanbaru. Hari ini saya akan wawancara Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu SMA Santa Maria, yaitu Ibu Mulyani Agus Kurniati SPD. Dalam rangka tugas saya modul 3.1. Dalam materi yaitu mengenai tentang nilai-nilai kebijakan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Bu Mita, baik, sehat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin, Ibu sudah berkenan memenuhi permintaan saya untuk wawancara. Terima kasih ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya mengganggu waktu Ibu. Hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu seputaran mengenai tentang nilai-nilai kebijakan. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan daripada moral? Gini, seperti diketahui, yang saya hadapi di sini, di SMA Santa Maria ini, begitu multikultur. Kemudian yang dihadapi juga anak-anak remaja yang begitu banyak hal-hal yang mungkin membuat mereka itu, karena sedang cari jadi tiri ya, jadi membuat mereka itu galau dan sebagainya. Jadi banyak sekali masalah-masalah sering kami hadapi di sini.
baik itu dengan siswa-siswi maupun dengan Bapak Ibu guru. Dan sebagai pimpinan di sini kadang-kadang saya sulit juga. Kadang-kadang ada suatu situasi atau masalah di mana dua-duanya itu memiliki dampak positif dan negatif sehingga sulit untuk memutuskan. Dan tetapi kadang-kadang juga masalah yang saya hadapi itu sudah jelas, ini salah, ini benar. Jadi itulah yang saya bisa mengidentifikasikan apakah itu tadi apa istilahnya tadi? Dilema kasus. Dilema kasus itu kalau dua-duanya itu memang ada positif dan negatifnya, sedangkan yang satu lagi yang namanya apa tadi? Benar salah. Benar salah itu ya, itulah ya. Jadi pengidentifikasiannya seperti itu saja, ya. Baik Ibu, sekarang kita lanjutkan bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Kadang-kadang saya ini kalau jumpa suatu masalah, kadang-kadang sebagai seorang pimpinan itu kalau sedang jumpa suatu masalah itu kadang-kadang merasa sendiri. Karena jelas meskipun ada teman diskusi yang mengatakan iya atau tidak, jelas harus pimpinan dan tanggung jawab pimpinan. Tetapi untung sekali bahwa saya di sini punya tim wakil-wakil saya yang sangat hebat. Ya, yang sangat hebat, baik itu mulai dari wakil kurikulum, kesiswaan, humas dan juga sapra. Mereka lah teman diskusi kami. Teman diskusi saya. Juga kebetulan di yayasan kami itu kami punya ADART, kemudian punya peraturan, kemudian punya kode etik yang itu sangat membantu saya untuk mengambil suatu keputusan. Dan di sekolah kami memang dibudayakan untuk saling terbuka, transparansi. Sehingga semua masalah bisa kita bicarakan bersama, kita cari solusi bersama, kita pikirkan bersama. Itu yang sangat membantu saya dalam memutuskan sesuatu. Wah, luar biasa, Ibu punya tim yang hebat, yang bisa saling mengatasi masalah dan saling terbuka di dalam kegiatan apapun. Jadi adanya transparansi ya Bu. Baik Ibu, di sini kira-kira Bu, langkah-langkah apa yang dapat Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi masalah? Biasanya kalau saya jumpa suatu masalah, biasanya saya akan pikirkan, saya telaah, kemudian saya lihat juga seperti yang saya bilang di atas, yaitu peraturan yayasan dan sebagainya. Kemudian kalau itu menyangkut seseorang ya, itu saya akan panggil orang tersebut, saya ada diskusi bagaimana dan seperti apanya, supaya memang karena prinsip saya sebagai pimpinan di sini saya tidak top down. Itu memang prinsip saya sejak awal, sehingga saya ajak diskusi. Kemudian kalau ternyata itu menyangkut bukan seseorang, menyangkut sesuatu yang besar, biasanya saya memang akan kembali diskusi dengan tim saya yang hebat tadi, dan kalau perlu saya diskusi dengan yayasan. Kebetulan yayasan kami sangat support terhadap unit-unit di bawahnya, sehingga setelah kami dapat cari solusi, ya kemudian saya pertimbangkan juga dari segi manusiawinya, karena yang saya hadapi adalah manusia, baik itu pendik maupun tendik maupun siswa adalah manusia, sehingga saya juga tidak mau kaku sekali dengan aturan yang sudah ada, meskipun aturan itu betul-betul yang harus menuntun kami untuk menjalankan sekolah ini. Jadi prinsipnya adalah terbuka, diskusi, dan kemudian pegang aturan. Dan sekali lagi prinsip saya yang saya hadapi adalah manusia, baru memutuskan. Luar biasa Ibu cara mengatasi suatu masalah. Di sini tadi dapat saya simpulkan gambarannya, Ibu apabila menemui suatu masalah kepada seseorang, ya, Ibu lebih bijaksana memanggil beliau sehingga tidak dipermalukan. Luar biasa Ibu, dan mengatasi dengan keadaan terbuka juga ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Kira-kira Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema kasus tadi? Yang paling efektif adalah
ketika saya diskusi. Ya, karena dengan diskusi mungkin yang saya pikirkan, kalau saya memikirkan sendiri pasti pecah kepala saya. Tetapi dengan 5 kepala saya sendiri dengan 4 wakil saya itu dengan diskusi biasanya mereka itu kreatif sekali, ide-ide mereka itu akan muncul semua, kita diskusikan, kita pikirkan dengan tenang, kita kemudian kita pikirkan dengan tenang, kemudian kita juga memutuskan dengan bijaksana. Luar biasa Bu, Ibu ternyata di dalam satu mengatasi masalah selalu musyawarah dengan tim yang hebat ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Tantangannya adalah satu, kami punya aturan. Ya, kami punya aturan, tetapi di lain pihak juga kadang-kadang sisi kemanusiaan juga jalan di situ. Sehingga tantangannya adalah harus bisa menjembatani antara keduanya. Bagaimanapun SMA ini punya aturan yang ditetapkan oleh yayasan yang harus dipatuhi, tetapi bagaimanapun juga sekali lagi yang dihadapi adalah manusia. Sehingga yang itulah sulitnya, itu tantangannya adalah itu menjembatani antara aturan dari yayasan dan juga aturan dari yayasan dan pemerintah ya, bukan hanya dari yayasan, dan juga sisi kemanusiaan. Tetapi dengan tantangan itu saya terus berpikir ya, malah jadi hidup lah. Jadi pembelajaran juga untuk saya. Oke, luar biasa Ibu. Jadi adanya menjembatani antara aturan pemerintah, aturan yayasan, dan bagaimana supaya di sekolah ini benar-benar bisa berjalan dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Oke Ibu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung dapat menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki suatu jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk dan prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Kondisional sih ya. Artinya ada satu masalah yang mungkin harus diatasi secepatnya. Ya harus diatasi secepatnya. Tak usah pakai jadwal ya, karena harus cepat. Tetapi ada juga mungkin masalah yang memang mungkin cukup berat, yang kita memang harus meluangkan waktu untuk berpikir dengan lebih jernih. Itu. Jadi tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Itu kondisional saja. Kondisional ya Ibu. Tergantung masalahnya. Masalah yang dihadapi, betul. Apabila ringan mungkin bisa secepatnya, kalau berat bisa kita kasih jadwal mungkin ya Bu ya. Apabila yang butuh penanganan cepat ya harus cepat. Ya, jadi tidak usah tunggu. Nanti karena kalau menurut saya masalah nanti kecil akan membesar kalau seandainya tidak secepatnya. Tetapi kalau memang perlu pemikiran yang lebih panjang, keputusan yang cukup lumayan berat dan tidak mendesak, ya bisa kita pikirkan pelan-pelan, kita diskusikan. Seperti tadi saya selalu memberdayakan tim saya untuk terus diskusi musyawarah ya Bu. Iya. Mungkin pertanyaan saya terakhir ini Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Satu, sekali lagi saya selalu puji tim saya. 2, support dari yayasan. Yayasan sangat mensupport kami. 3, budaya keterbukaan di sekolah ini. Dan yang keempat, selalu saya tanamkan ke guru-guru saya bahwa yang kita layani adalah anak-anak dan semua untuk anak bangsa. Sehingga dengan kata lain bahwa yang sangat mendukung tadi adalah kami merasa mencintai anak-anak kami dan sekolah kami. Itu sih. Luar biasa Ibu. Baik Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Ternyata pembelajaran yang bisa saya petik adalah ternyata memang kadang tidak mudah untuk mengelola sekolah. Ya. Tetapi dengan kesulitan itu, saya pribadi semakin belajar untuk mendewasakan diri saya. Saya sudah tua, tetapi kan tua tidak sama dengan dewasa ya. Semakin kita memecahkan banyak masalah yang dilema-dilema situasi-situasi seperti ini, saya merasa saya semakin kaya, saya semakin belajar
dan akan terus belajar. Dan saya semakin mencintai profesi saya. Wah, luar biasa. Luar biasa seorang pemimpin dan kepala sekolah yang sangat mengandalkan bekerja sama dengan tim, Tim, yang betul. selalu mengandalkan bahwa selalu ingin belajar dan belajar untuk mengatasi suatu masalah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan Baik, sukses terima selalu kasih ya Ibu. juga. Oke, terima kasih Maaf juga. sudah mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu berkenan untuk kemudian kita ganggu lagi Oke. untuk wawancara berikutnya. Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu Mita. Semoga sukses dan lancar selalu. Amin. Oke. Terima kasih. Ya.